Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Aura Audia dengan NIM 12430500005. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kodifikasi hukum. Diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester Gasal, mata kuliah pengantar ilmu hukum semester 1. Ada dasar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan kodifikasi hukum merupakan salah satu metode untuk mengatur dan menyusun hukum agar lebih sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami. Dalam video kali kita akan membahas secara mendalam tentang apa itu kodifikasi hukum, tujuan dan manfaatnya, proses pembuatannya, serta dampak-dampak yang timbul baik di sisi positif maupun negatifnya. Kita juga akan melihat contoh penerapan kodifikasi hukum di Indonesia. Sebagai contoh, di Indonesia, kita memiliki beberapa kodifikasi hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur tindak pidana dan sanksi-sanksinya, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam masyarakat. Dengan adanya kodifikasi ini, hukum menjadi lebih jelas, terstruktur, dan mudah untuk diterapkan. Sejarah kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum tidak muncul begitu saja, bahkan berkembang seiring dengan perubahan-perubahan dalam sistem hukum dan masyarakat. Konsep kodifikasi pertama kali dikenal pada abad ke-19 di Eropa, terutama dengan munculnya Code Napoleon atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perancis pada tahun 1804. Kode ini dianggap sebagai salah satu bentuk kodifikasi hukum yang paling terkenal dan telah menjadi model bagi banyak negara di dunia. Sebagai contoh, setelah penerapan Code Napoleon di Perancis, banyak negara lain seperti Italia, Jerman, dan Belgia yang juga mengadopsi konsep serupa untuk menyusun hukum mereka. Di Indonesia, kodifikasi hukum mulai diterapkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang berakar pada Burgerlijk Wetboek atau BW dari Belanda. Hingga kini, KUH Perdata tetap menjadi landasan bagi hukum perdata di Indonesia meskipun ada beberapa bagian yang telah mengalami perubahan. Tujuan kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum memiliki beberapa tujuan yang sangat penting bagi sistem hukum di suatu negara. Antara lain, yang pertama, kepastian hukum. Dengan adanya kodifikasi, hukum yang berlaku menjadi lebih jelas dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Ini mengurangi ketidakpastian hukum yang sering terjadi ketika hukum hanya tersebar dalam berbagai peraturan yang tidak terorganisir dengan baik. Yang kedua, sederhana dan sistematis. Sebelumnya, hukum seringkali tersebar di berbagai tempat, seperti dalam peraturan pemerintah, keputusan hakim, dan kebiasaan yang berlaku. Kodifikasi menyederhanakan dan mengorganisasi hukum dalam satu dokumen yang mudah untuk dipahami dan diakses. Yang ketiga, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kodifikasi hukum dapat berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia. Karena dengan adanya kodifikasi, hukum lebih transparan dan dapat untuk dipertanggungjawabkan. Tidak ada ruang untuk diskriminasi dalam penerapan hukum. Dan yang keempat, peningkatan efektivitas penegakan hukum. Ketika hukum sudah terstruktur dengan baik, aparat penegak hukum termasuk hakim, jaksa, dan pengacara dapat lebih mudah untuk mengakses dan menerapkan hukum yang ada, sehingga proses pengadilan menjadi lebih efisien. Proses kodifikasi hukum. Proses kodifikasi hukum tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Jadi, beberapa tahapan yang perlu dijalani dengan cermat dan hati-hati. Berikut adalah tahapan-tahapan utama dalam proses kodifikasi hukum. Yang pertama, identifikasi hukum yang berlaku. Tahap pertama dalam kodifikasi adalah mengidentifikasi seluruh peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Hal ini mencakup hukum tertulis
seperti undang-undang, dan hukum tidak tertulis seperti kebiasaan atau hukum adat yang berlaku. Yang kedua, pengumpulan hukum yang terkait. Setelah diidentifikasi, hukum-hukum tersebut kemudian dikumpulkan dan dikategorikan sesuai dengan undangnya. Misalnya, hukum pidana akan dikelompokkan dalam satu kode, sedangkan hukum perdata dalam kode yang lainnya. Yang ketiga, seleksi dan pembaruan. Hukum yang sudah ada tidak selalu relevan dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, bagian dari proses kodifikasi adalah melakukan seleksi terhadap peraturan yang sudah ada, serta memperbarui aturan yang sudah usang atau tidak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada saat itu. Yang keempat, penyusunan. Setelah dilakukan seleksi, tahap berikutnya adalah menyusun aturan-aturan hukum tersebut dalam satu sistem yang logis dan terstruktur. Penyusunan ini dilakukan oleh tim ahli hukum yang berpengalaman agar hasilnya dapat diterima oleh masyarakat. Yang kelima, sosialisasi dan uji coba. Setelah penyusunan selesai, hasil kodifikasi biasanya akan disosialisasikan kepada masyarakat. Ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat paham akan peraturan yang baru dan memberikan masukan jika diperlukan. Uji coba dalam penerapan kodifikasi juga diperlukan untuk melihat apakah ada masalah atau kekurangan dalam sistem hukum yang baru. Dan yang keenam, langkah terakhir adalah pengesahan. Pengesahan hasil kodifikasi menjadi yang sah. Setelah disahkan, kodifikasi ini akan diterapkan secara resmi dan mengikat seluruh lapisan masyarakat. Jenis-jenis kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum bisa dilakukan dalam berbagai bidang hukum. Beberapa jenis kodifikasi yang paling umum di antaranya adalah yang pertama, kodifikasi hukum pidana. Hukum pidana mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku. Contoh paling terkenal adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP di Indonesia yang telah berlaku sejak zaman kolonial. Yang kedua, kodifikasi hukum perdata. Mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat seperti hukum waris, kontrak, dan perjanjian. Contoh kodifikasi perdata yang terkenal adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata di Indonesia. Yang ketiga, kodifikasi hukum administrasi negara. Mengatur tentang cara administrasi pemerintahan, kewenangan badan pemerintahan, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam interaksi dengan pemerintah. Yang keempat, kodifikasi hukum bisnis. Mengatur hubungan hukum yang terjadi dalam dunia bisnis, seperti perusahaan, kontrak bisnis, dan perlindungan hak konsumen. Sisi positif kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum memberikan dampak yang sangat positif dalam pembangunan sistem hukum suatu negara. Antara lain, yang pertama, adanya kepastian hukum atau rehabilitasi. Artinya, melalui proses kodifikasi atau pembukuan hukum, masyarakat memiliki pedoman mengenai perbuatan apa yang tidak dihukum, sehingga kewenangan penguasa negara dapat dihindarkan, bahkan ditiadakan. Yang kedua, adanya kesatuan hukum atau reunifikasi. Artinya, kodifikasi memungkinkan adanya unifikasi, yaitu berlaku satu macam hukum untuk seluruh masyarakat. Hukum pidana di Indonesia misalnya. Yang ketiga, adanya penyederhanaan hukum. Artinya, dimulai kodifikasi berbagai corak hukum yang merupakan akibat langsung dari tempat adanya pedoman yang meliputi berbagai unsur hukum yang menjadi ukuran keadilan. Meskipun banyak dampak positif, kodifikasi hukum juga memiliki beberapa sisi negatif. Antara lain, yang pertama, kekakuan dan ketidakfleksibelan. Hukum yang dikodifikasi bisa menjadi kaku dan tidak fleksibel dalam menghadapi perkembangan masyarakat. Jika ada perubahan sosial atau teknologi baru, hukum yang sudah dikodifikasi mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, menghilangkan hukum adat dan tidak tertulis. Kodifikasi hukum berpotensi untuk mengesampingkan hukum adat yang berlaku di beberapa daerah. Padahal,
Hukum adat tersebut juga memiliki nilai dan fungsi yang penting dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, proses pembaharuan kian lambat. Setelah kodifikasi dilakukan, pembaruan terhadap peraturan hukum yang sudah ada akan menjadi lebih sulit dan memakan waktu, karena membutuhkan perubahan dalam kodifikasi yang sudah ditetapkan. Contoh kodifikasi hukum di Indonesia. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah hasil dari kodifikasi hukum pidana yang didasarkan pada Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang berlaku pada masa penjajahan Belanda. KUHP ini mulai berlaku di Indonesia pada tahun 1918 dan masih dipergunakan hingga saat ini dengan beberapa perubahan dan juga penambahan. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia juga mengadopsi kodifikasi hukum perdata yang berlaku di Belanda, yaitu Burgerlijk Wetboek atau BW yang berlaku sejak tahun 1848 di Belanda. KUH Perdata Indonesia pertama kali diberlakukan pada tahun 1848 dan menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia sejak negara ini merdeka. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. KUHD di Indonesia merupakan hasil kodifikasi dari Wetboek van Handel yang mengatur tentang dagang atau hukum bisnis. KUHD pertama kali diberlakukan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1847. Pentingnya kodifikasi hukum dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif. Kodifikasi hukum adalah langkah strategis dalam memastikan terciptanya sistem hukum yang efisien dan mudah dipahami oleh masyarakat serta aparat penegak hukum. Dalam masyarakat yang berkembang pesat, kebutuhan akan kepastian hukum sangat penting untuk mendukung stabilitas nasional, sosial, dan ekonomi. Hukum yang tidak terorganisir dengan baik dapat menyebabkan kebingungan dalam interpretasi, ketidakpastian, dan ketidakadilan. Dengan kodifikasi, hukum menjadi lebih terstruktur dan terstandarisasi, sehingga mempermudah proses peradilan dan penegakan hukum. Sebagai contoh, jika sebuah negara tidak memiliki kodifikasi hukum yang jelas, setiap keputusan pengadilan atau peraturan baru yang dibuat dapat menimbulkan perbedaan interpretasi yang merugikan masyarakat. Di sisi lain, dengan adanya kodifikasi hukum seperti yang tercermin dalam KUHP atau KUH Perdata di Indonesia, hukum dapat lebih mudah diakses dan diterapkan oleh semua pihak. Simpulannya adalah, kodifikasi hukum merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Meskipun kodifikasi membawa banyak manfaat, seperti kepastian hukum dan penyederhanaan proses peradilan, ada juga beberapa tantangan yang perlu kita hadapi, seperti kekakuan dan ketidakfleksibelan terhadap perubahan. Dalam praktiknya, setiap negara harus menyesuaikan proses kodifikasi dengan kebutuhan hukum dan sosial yang berlaku. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.